Fatmawati Husin Mile, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Gorontalo. Video saya kali ini adalah tentang pelaksanaan supervisi akademik berbasis berpikir coaching dengan melaksanakan praobservasi. Baik Bu, alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Bu Elvin, ini saya akan melakukan supervisi akademik ya di kelas Ibu Elvin. Tetapi sebelum melaksanakan observasinya, kita terlebih dahulu akan mengadakan praobservasi. Nah, pada praobservasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu ya. Oke, yang pertama Bu, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti? Ya, jadi tujuan pembelajaran yang saya akan bawakan nanti yaitu tentang peserta didik dapat mengenali tanda baca, tanda seru dengan tanda tanya dalam kalimat. Kemudian yang satu membaca dan menulis huruf yang hilang dalam kalimat. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada proses pembelajaran nanti. Nah, kemudian yang berikut, kira-kira apa area pengembangan yang nanti ingin diobservasi pada proses pembelajaran? Ya, jadi area pengembangan di sini yaitu saya dalam pengetahuan saya akan mengenali siswa bagaimana bunyi dari tanda baca seru dengan bagaimana bunyi tanda baca tanda tanya dalam sebuah kalimat. Kemudian untuk area keterampilannya? Kalau dalam area keterampilan saya di sini mengajak siswa untuk melengkapi huruf. Jadi di sini saya membuat keterampilan di situ menyediakan media gambar kepada siswa. Contoh seperti gambar harimau yang saya tampilkan di papan dan di bawahnya ada kata yang hilang. Kata yang hilang yang harus dilengkapi hurufnya. Jadi ini yang keterampilan saya bawakan. Berarti ada dua area pengembangan yang akan diobservasi nanti, yaitu pada area pengetahuan, yaitu siswa diharapkan mampu mengenali tanda baca, ya, bunyi tanda baca pada kalimat. Kemudian untuk area keterampilannya adalah melengkapi huruf yang hilang pada kata, seperti itu ya Bu. Ya. Nah, kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan? Misalnya mulai dari strategi pembelajaran Ibu. Jadi rancangan pembelajaran yang saya akan rancang pada saat itu tentang strateginya. Di sini saya akan membentuk kelompok kecil, kemudian pembelajarannya seperti pembelajaran berdiferensiasi, tapi fokus pada prosesnya saja. Ya. Jadi pada strategi pembelajaran ini Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi fokusnya ke diferensiasi proses ya. Iya. Selanjutnya akan Ibu gunakan kira-kira apa? Jadi metode di sini yang pasti ada ceramahnya, kemudian ada penugasan dan unjuk kerja. Yang di sini saya menggunakan papan Pabelja. Jadi di sini anak-anak akan melengkapi huruf-huruf yang hilang. Kemudian model pembelajaran yang mungkin akan Ibu terapkan pada proses pembelajaran. Model pembelajaran di situ yaitu menemukan sendiri kata-kata yang hilang, yaitu berbasis inquiry. Selanjutnya nih Bu, ya, dari strategi sudah, metode dan modelnya sudah Ibu jelaskan. Kira-kira pada proses pembelajaran nanti apakah Ibu menggunakan media pembelajaran? Iya, pasti saya menggunakan media pembelajaran. Kalau boleh saya tahu media pembelajarannya apa ya? Media pembelajaran Pabelja, yang artinya papan belajar membaca. Papan pembelajaran nanti kira-kira apa yang Ibu khawatirkan ketika melaksanakan proses pembelajaran ini? Yang saya khawatirkan adalah konsentrasi siswa saat belajar ya. Jadi di sini kemungkinan konsentrasi ini akan hilang ketika ada salah satu siswa yang tidak lengkap alat tulis menulis. Itu yang mengkhawatirkan saya. Mengapa Ibu khawatir dengan hal tersebut? Karena nantinya ada hal-hal yang hilang pada saat itu, tidak lengkap alat tulis siswa, sudah pasti bisa mengganggu pelajaran dan pasti dia akan mengganggu temannya sendiri untuk meminjam barangnya yang
tidak disiapkan. Dan kemudian apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kekhawatiran itu? Nantinya saya akan mengatasi sebelum proses pembelajaran, ya sudah pasti guru menyediakan apa kebutuhan siswa pada saat itu. Berarti hal yang akan Ibu lakukan adalah menyediakan alat tulis ya yang dibutuhkan oleh murid di kelas seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir nih Bu, apa kira-kira yang Ibu dapatkan dari percakapan tadi ini? Ya, dari percakapan tadi saya bisa mengenali langkah-langkah yang akan saya buat pada saat pra observasinya. Jadi di mana ada tujuan pembelajarannya, kemudian pengembangan yang akan ditujukan atau pengetahuan, keterampilan yang akan saya kembangkan, kemudian bagaimana rancangan pembelajarannya dan metode, model, kemudian pembelajaran berbentuk seperti apa, seperti itu, apa yang kekurangan dan apa yang akan saya siapkan nanti. Ya, jadi melalui percakapan ini Ibu mendapatkan gambaran tentang bagaimana persiapan Ibu nanti ketika kita akan melakukan observasi di kelas ya Bu. Ya. Saya ingin tahu nih kira-kira kapan saya bisa melakukan supervisi akademik? Insya Allah persiapannya hari Kamis, Bapak. Oh, berarti insya Allah kita bertemu di observasi untuk supervisi akademik di hari Kamis ya. Insya Allah sehat. Terima kasih Bu Elvin atas percakapan ini. Selamat menyiapkan segala sesuatu untuk proses pembelajaran di. Terima kasih ya Bu Elvin sudah meluangkan waktu untuk melakukan pra-observasi bersama saya. Nanti kita bertemu pada saat observasi di kelas nanti ya. Insya Allah. Terima kasih Bu Elvin. Silahkan melanjutkan kembali aktivitasnya di kelas. Ya Bu, baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah baik, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Bu absen dulu ya. Oh ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Nah, sebelum kita belajar, marilah berdoa dulu ya. Ya. Ibu akan menilai tugas yang Ibu akan bagikan. Ada tugas kelompok yang Ibu bagikan, menebalkan tanda baca. Ada 2 tanda baca yang Ibu kasih ya. Jadi itu kalian pertebalkan huruf yang tidak jelas. Ya itu ya. Dan untuk berikutnya itu pengetahuan yang Ibu nilai. Kemudian untuk keterampilan menempel huruf A yang ada di papan pada
ditebalkan nak. Oke. Ya, ditebalkan. Oke, sama-sama. Tapi ada apa ini? Ini gambar apa? Ini gambar apa? Selain kata kadang apa yang bagusnya lagi? Hadi. Ini gambar. Tanya di papan tulis. Oke. Naila, ayo. Siana di papan. Oke. Ya. Oke. Yang lain perhatikan. Ya, perhatikan yang lain ya. Dengarkan lagu. Tangannya dilipat di atas meja. Pejamkan mata kalian. Bagaimana pejamkan mata? Ya. Oke. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas lagi, dikeluarkan. Bayangkan apa yang kalian pelajari hari ini. Tarik nafas lagi, keluarkan lagi. Setelah tadi kalian apa ya tadi sudah membayangkan apa yang kalian pelajari. Nah, berikut manfaat dari pelajaran hari ini bahwa adik-adik telah mengetahui tanda baca, tanda seru yang digunakan di akhir kalimat ya, yang kalimatnya memerintahkan. Jadi tekanan suaranya harus keras. Kemudian yang kedua tanda tanya ya, yang dimana akhir kalimatnya menanyakan sesuatu. Dan yang berikut adalah melengkapi huruf yang hilang dari kalimat adalah huruf H. Oke, Ibu beri jempol untuk kalian hari ini. Nah, selanjutnya kita akan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya melaksanakan penampilan video jumpa dan dihadiri oleh Ibu Merlina selaku tim evaluasi dari BGT. Terima kasih atas kehadiran Ibu. Kemudian tentu saja dengan pengajar praktik saya Ibu Dihayu dalam proses pendampingan individu kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi
kasih atas waktu yang sudah diluangkan oleh saya. Kita kembali bertemu setelah kemarin kita bertemu melalui observasi dan observasi. Baiklah Bu, tujuan pertemuan kita pada kali ini adalah kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi sehubungan dengan supervisi akademik berbasis paradigma coaching yang sudah kita laksanakan sebelumnya adalah pra dan obser ya. Jadi kali ini adalah pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan dulu sehubungan dengan pelaksanaan observasi yang sudah kita laksanakan bersama ya Bu. Oke, yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan proses pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan? Alhamdulillah, cuma pertama-tama itu merasa ya ada perasaan ragu-ragu, tidak percaya diri, tapi alhamdulillah setelah dijalani, insya Allah ini akan terbiasa ke depannya. Bisa sekali ya, jadi memang wajar ya Bu ketika pertama kali melaksanakan sebuah proses pembelajaran dan di dalamnya ada orang lain, itu pasti kita memang merasa takut dan tidak percaya diri. Tapi saya sangat bersyukur itu jadi motivasi kepada Ibu untuk nantinya sudah terbiasa dan tidak takut lagi seperti itu ya. Nah, berikut Bu, mungkin bisa Ibu ceritakan kemarin kan kita sudah bicarakan tentang area pengembangan ya. Area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah apa, atau misalnya tahapan-tahapan apa yang sudah dilakukan di dalam kelas ketika proses pembelajaran kelas. Ya, tentu pertama-tama saya harus mempersiapkan perangkat pembelajaran dulu seperti apa yang saya ajarkan. Nah, di sini saya sudah membuat modul yang harus ada di dalamnya, harus membuat kesiapan belajar dari siswa yang ada konten, proses dengan produknya. Jadi mengenai pengembangan itu saya dalam segi pengetahuan, di situ siswa sudah saya beri tugas dari siswa dalam pengetahuan itu menebalkan huruf tanda tanya dengan tanda seru, itu dalam segi pengetahuan. Kemudian yang dalam keterampilan, siswa saya beri tugas untuk melengkapi huruf yang hilang di depan kalimat. Jadi yang sudah Ibu lakukan yaitu mempersiapkan bacaan pembelajarannya, kemudian model pembelajaran, dan aspek pengembangannya ada dua ya Bu, pada pengetahuan dan pada keterampilan. Nah, kalau menurut Ibu, area pengembangan yang Ibu laksanakan ini pada proses pembelajaran itu apakah sudah terlaksana dengan baik atau mungkin masih ada yang belum bisa dilakukan? Ya, setelah saya melihat kemarin, mungkin masih ada kekurangan ya. Sebaiknya dalam pembelajaran itu supaya lebih menarik lagi ke siswa, lebih menarik pembelajarannya, mungkin saya bisa melengkapi medianya yang seperti video. Kemarin kan hanya membuat gambar ya, hanya memperlihatkan gambar. Untuk lebih menariknya lagi, saya mungkin harus membuat video untuk anak-anak. Kemudian juga mungkin bisa memanggil anak-anak untuk keluar kelas, mencari lebih pembelajaran yang di luar kelas. Berarti menurut Ibu mungkin kalau saya bisa pahami mungkin sudah terlaksana, tapi memang masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki ya. Kalau saya catat di sini, proses pembelajarannya mungkin bisa dilaksanakan di luar kelas, begitu ya Bu, harus di dalam kelas. Kemudian untuk proses pembelajarannya, penggunaan media ya, media pembelajarannya juga itu yang akan diperbaiki seperti itu ya. Luar biasa sekali. Kemudian selama proses pembelajaran berhubungan dengan area pengembangan itu, apakah ada kendala yang Ibu hadapi di kelas tersebut selama pembelajaran? Seperti
artinya bukan tidak ada ya, ada juga ketidakfokusan dari siswa itu. Ada yang tidak fokus mungkin karena anak-anak masih kelas 1 ya, jadi masih banyak yang bermain. Berarti salah satu kendala yang itu adalah tingkat konsentrasi ya, atau fokus dari peserta didik. Kalau boleh saya tahu, kira-kira mengapa itu bisa terjadi? Ya, biasanya kalau anak-anak yang seperti itu mungkin tidak ada perhatian dari rumahnya, tidak ada kesiapan belajarnya, kekurangan dari alat tulisnya seperti itu. Jadi sehingga di dalam kelas mereka hanya mengajak teman-teman untuk bermain. Lalu apa yang kira-kira Ibu bisa lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Di sini sebagai saya wali kelas, mungkin sebelumnya saya harus mempersiapkan alat tulis dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa tersebut, sehingga yang dikhawatirkan tadi tidak akan terjadi lagi. Jadi itu mengenai konsentrasi siswa ya yang terpecah, salah satunya karena ketidaksiapan alat tulis. Nah, kalau dalam proses pembelajaran, kira-kira menurut Ibu apa yang masih harus diperbaiki? Medianya itu, mengenai media. Media Iya. pembelajaran. Menurut Ibu media pembelajaran seperti apa yang cocok atau yang bisa menarik minat siswa, apalagi ini kan siswa kelas 1 ya, menurut Ibu kira-kira seperti apa? Media pembelajaran yang seperti apa? Seperti yang saya tadi katakan, mungkin menggunakan video. Jadi dalam proses menggunakan video mungkin dijeda, setelah ada jeda dijelaskan mengenai video ini seperti apa. Mungkin seperti itu. Baik. Kemudian itu dari segi media pembelajaran. Kemudian dalam proses pembelajaran kan ada, tadi Ibu menyebutkan konten, proses, dan produk seperti itu ya Bu. Ya. Kira-kira dari tiga diferensiasi ini ya, ini saya lihat ini pembelajarannya diferensiasi, mana yang lebih ditonjolkan? Bagian proses, dimana di dalam proses itu karena ada kelompok kecil, saya lebih membimbing dari kelompok-kelompok yang begitu belum minatnya yang kurang, jadi dari di situ saya harus membimbing mereka. Berarti pada proses pembelajaran Ibu lebih fokus pada proses ya, proses pembelajaran dengan cara membimbing kelompok kecil dan peserta didik yang ada di kelompok tersebut. Kemudian apa saja yang masih harus dikembangkan ketika selesai Ibu melaksanakan proses pembelajaran dan melakukan refleksi diri? Saya ingin tahu kira-kira hal apa yang ingin Ibu kembangkan lebih jauh lagi. Mungkin saya harus lebih banyak lebih banyak mendata siswa, kesiapan belajar siswa dari segi apa itu yang harus saya persiapkan ke berikutnya, memetakan mereka di pelajaran seperti apa yang mereka kuasai. Berarti yang akan Ibu perbaiki atau Ibu kembangkan adalah mendata kesiapan siswa ya, karena memang siswa yang Ibu ajarinya adalah siswa kelas 1 ya, jadi memang memerlukan persiapan yang sangat luar biasa. Saya ingin tahu Bu, kapan kira-kira dari percakapan kita ini ada beberapa hal yang tadi Ibu sampaikan ingin Ibu perbaiki. Saya ingin tahu kapan perubahan itu akan Ibu lakukan. Siswa itu seperti itu kapan? Mungkin lebih cepat lebih bagus. Lebih cepat, bagus. Lebih cepat lebih bagus. Kira-kira kapan ya lebih sahnya, lebih tepatnya? Ya, di awal materi berikut. Berarti di awal materi yang akan dipelajari. awal materi yang akan dipelajari. Baik, sebelum jadi ini sudah bisa saya pahami bahwa salah satu yang masih perlu diperbaiki adalah yang pertama ini media pembelajaran ya Bu Evin ya, media pembelajaran yang bervariatif. Kemudian yang kedua kesiapan belajar murid, dan
perubahan yang akan Ibu lakukan itu akan Ibu lakukan ketika memulai pembelajaran. Jadi mulai sekarang sudah harus disiapkan. Baik, terima kasih banyak atas obrolan kita pada kali ini. Sebelum menutup percakapan, saya ingin tahu apa percakapan ini kira-kira menurut Ibu membawa atau perubahan apa melalui percakapan kita pada pasca observasi. Ya, di sini saya merasa senang karena selama ini saya belum pernah diwawancarai seperti ini. Jadi insya Allah ke depan saya lebih memperbaiki diri saya dan lebih siap dalam apa yang ada hubungannya dengan pendidikan. Berarti menurut Ibu percakapan ini sangat bermanfaat dalam beberapa mungkin lebih ke proses pembelajaran ya Bu. Insya Allah karena pada kali ini saya melaksanakan supervisi akademik berbasis coaching. Nanti insya Allah kita akan melakukan lagi praktek-praktek baik yang ada hubungannya dengan coaching pada permasalahan-permasalahan yang lainnya lagi. Baik Bu, terima kasih